Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Hadiansyah, NPM 1713031060 dari program studi pendidikan ekonomi. Baik, di sini saya akan mengikuti kuis untuk mata kuliah ekonomi pendidikan, yang dimana di sini terdapat 2 soal yang harus saya jawab. Langsung saja. Soal yang pertama adalah pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut dan mengapa? Baik, sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Menurut saya sendiri, dari pernyataan tersebut saya sangat setuju. Karena investasi yang sangat bagus untuk sumber daya manusia suatu negara memang lewat pendidikan. Terbukti, kita lihat di anggaran terbesar di APBN adalah untuk Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Karena pendidikan itu bukan hanya untuk membuat seseorang menjadi pintar, yang pasti membentuk karakter yang diiringi oleh dengan pendidikan. Karena pengetahuan tanpa adab adalah suatu bencana. Nah, pendidikan memang harapan yang besar untuk suatu negara, yang dimana apabila kita akan memajukan suatu negara, salah satunya kuasai adalah pendidikan atau memajukan pendidikan. Hal tersebut sangat berdampak besar apabila ingin memajukan suatu negara. Contoh, apabila kita akan membuat suatu teknologi yang modern, karena kita sekarang berada di revolusi industri 4.0, yang akan datang sebentar lagi adalah 5.0. Nah, kita harus memajukan teknologi yang modern. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan. Latar belakangi melalui pendidikan. Apabila kita sudah latar belakangi pendidikan, maka generasi bangsa harus dapat bisa membuat teknologi modern, khususnya untuk Indonesia sendiri. Nah, kita sudah ambil contoh negara-negara yang sudah maju melalui pendidikannya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, maupun Cina, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah melalui sektor pendidikan. Bagaimana bisa memajukan pendidikan? Nah, perekonomian mereka sangat besar, sangat maju melalui apa? Melalui pendidikan. Karena pengetahuan mereka bisa memajukan suatu perekonomiannya. Sedangkan untuk di masyarakat, adab istiadat itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu pendidikan dilatar belakangi oleh pendidikan agar sikap mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan pernah terjadi konflik atau antara Jepang dan Amerika waktu dulu adalah di waktu pengeboman di negara Jepang, yaitu khususnya di kawasan Hiroshima dan Nagasaki, di mana Kaisar Jepang mengajukan pertanyaan adalah berapa jumlah guru dan dokter yang masih ada gitu kan. Kenapa ditanyakan seperti itu? Karena kalau tidak ada sosok yang tidak ada sosok guru, siapa yang akan membangun dan siapa yang mendidik generasi penerus bangsa? Nah, oleh sebab itu Kaisar menanyakan untuk memajukan negara Jepang. Oleh karena itu sampai sekarang negara Jepang adalah negara maju di dunia, salah satu negara maju di dunia. Nah, harapannya semoga sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Mulai dari sistem jenjang pendidikan, pemilihan mata pelajaran, mata kuliah, kriteria kelulusan, hingga kesejahteraan guru. Nah, itu adalah pernyataan menurut saya terkait pentingnya pendidikan di poin nomor 1. Sedangkan soal nomor 2, ada beberapa kategori yang dapat dijadikan indikator dalam membentuk tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu 1. Dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. 3. Besar penghasilan atau gaji yang diterima
4. Sikap, perilaku, dan konteks sosial, budaya, dan politik. Yang kelima, kemampuan, skill, dan atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Sesuai beberapa indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang dan mengapa? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Menurut saya pribadi, untuk total keseluruhannya kurang relevan. Ya, mengapa? Karena menurut saya pribadi, indikator keberhasilan itu pendidikan ada di poin nomor 4 dan poin nomor 5. Ya, persepsi masyarakat itu untuk mengubah indikator keberhasilannya, padahal tujuan dari pendidikan itu sendiri, tujuan dasar dari pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia. Nah, oleh sebab itu, poin nomor 4 dan 5, sikap, perilaku, dan kemampuan skill, itu adalah salah satu indikator keberhasilan di sektor pendidikan. Mengapa? Apabila kita tidak mempunyai latar belakang pendidikan terhadap sikap, maka sikap kita tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu mana yang buruk atau mana yang tidak baik. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kemampuan skill. Nah, bagaimana kita melatar belakangi dari pendidikan? Nah, bagaimana? Karena kita tahu seseorang pasti mempunyai skill. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan skill tersebut? Ya, melalui pendidikan itu untuk mengadaptasi yang lebih maju lagi. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah salah dua faktor menurut saya yang membuat keberhasilan indikator keberhasilan pendidikan. Mengapa nomor 1, 2, dan 3 tidak relevan, kurang relevan menurut saya? Ya mungkin menurut saya sendiri hanyalah pelengkap atau gengsi di masyarakat sosial. Kenapa? Ya, nomor 1, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tidak semua orang, khususnya ya di negara berkembang, tidak semua orang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Contoh negara kita sendiri, banyak yang kurang mampu atau kalangan menengah ke bawah yang ingin atau mau untuk melanjutkan, tetapi dibatasi atau dihalangi oleh faktor ekonomi. Nah, oleh sebab itu tidak, kurang relevan menurut saya apabila dijadikan suatu indikator keberhasilan, karena tidak semua orang yang berpendidikan itu lulus harus yang lulusan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu, yang nomor 2, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Ini kurang relevan karena untuk melihat kondisi yang di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia, kita lihat saja banyak orang yang berpendidikan berpengangguran, sedangkan orang yang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan, dia bisa bekerja. Nah, oleh sebab itu, kita kurangnya relevan di negara berkembang, yaitu tidak semua orang yang berpendidikan itu dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, tidak semuanya orang yang berpendidikan itu mempunyai pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Ya, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Tidak semua orang berpendidikan itu menghasilkan penghasilan yang besar. Orang yang tidak berpendidikan, dia bisa mendirikan suatu usaha, bahkan usahanya itu sukses. Nah, oleh sebab itu, tidak semua orang yang pendidikan, sedangkan ada orang yang lulusan S1 hanya sebagai karyawan dengan gaji yang sangat sedang menurut saya. Nah, ada orang malah sebaliknya, ada orang yang lebih tinggi penghasilannya, sedangkan dia dilatar belakangi non atau tidak berpendidikan atau tidak sekolah. Tuh. Oleh sebab itu, di antara 3 faktor tersebut, di antara 5 faktor, yang tiga faktor yang kurang relevan itu adalah sebagai pemanis hanyalah pelengkap gengsi atau gengsi di masyarakat sosial ya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan stigma tersebut karena tidak ada jawaban yang benar ketika sudah berinteraksi sebagai individu ke masyarakat sosial. Yang ada hanya jawaban baik, bukan jawaban yang salah. Nah, oleh sebab itu dari 5 faktor menurut saya memang hanya 4 dan 5 yang relevan. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.